Oke, bisa kelihatan deh. Udah ini start. Belum di ini ya. Belum di. Oke, bisa kelihatan slide-nya deh sekarang deh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kinetika maksudnya? Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut dengan kinetika sekarang ya. Kinetika. Oke. Kok nggak bisa? Oke. Nah, kita sudah belajar mengenai tadi adalah stokiometri, sudah ya. Itu nanti berkaitan dengan perhitungan kimia. Oke, jadi stokiometri mencakup keseluruhan perhitungan-perhitungan kimia. Kemudian kita sudah belajar termo. Oke, dari termo kita bisa memprediksi apakah suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak. Oke, jadi dengan cara termodinamika, dengan mengetahui energi bebas, apakah positif atau tidak, maka kita bisa tahu apakah suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak, kan kira-kira gitu ya. Kemudian kita sudah belajar mengenai struktur. Struktur itu apa? Itu kaitannya dengan struktur atom, struktur molekul, itu ikatan kimia ya. Nah, dari struktur atom dan ikatan kimia dari molekul, kita bisa mengetahui kenapa suatu reaksi bisa terjadi. Oke. Jadi bisa menjelaskan kenapa suatu reaksi bisa terjadi antara zat A dengan zat B misalkan. Nah, itu jawabannya itu ada di struktur atom atau struktur molekul, kaitannya dengan kereaktifan daripada unsur atau kereaktifan daripada molekul. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kinetika? Oke. Nah, kinetika nanti kita khusus belajar mengenai seberapa jauh suatu reaksi itu bisa berlangsung. Seberapa besar kecepatan suatu proses terjadi. Nah, itu nanti kita bahas berkaitan dengan kinetika reaksi. Oke. Jadi, bagaimana kecepatan suatu reaksi bisa berlangsung antara suatu A dengan zat B misalkan. Kemudian produknya bagaimana? Kemudian persamaannya bagaimana? Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Nah, itu kita bahas mengenai kinetika. Oke, laju reaksi sama saja ya. Oke. Nah, laju reaksi itu sama dengan perubahan konsentrasi per satuan waktu. Nah, perubahan konsentrasinya apa? Bisa per reaksi, bisa juga produk. Perhatikan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya di sini? Laju reaksi. Ya, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu untuk per reaksi, bisa juga produk. Oke. Nah, misalkan saya punya persamaan secara umum sebagai berikut. A adalah pereaksi, B adalah apa namanya produk, kan kira-kira. Maka saya bisa tuliskan. Nah, laju reaksi, perhatikan. Laju reaksi yaitu perubahan konsentrasi reaksi terhadap waktu. Maka satuannya di sini molar per second, perhatikan. Molar per second. Perubahan konsentrasinya berapa? Waktu yang diperlukan berapa? Maka satuannya nanti adalah molar per second. Nah, perhatikan di sini, karena di sini adalah berkurang, berarti reaksi ya. Karena berkurang, maka di sini tandanya negatif kan ya, oke? Delta A itu berarti negatif. Supaya laju selalu nilainya apa namanya positif, maka saya tambahkan tanda negatif di sini. Oke, bisa ngikutin deh? Karena sekali lagi A berkurang konsentrasinya setiap waktu sebagai reaksi, maka pasti di sini negatif. Oke, karena kita tahu laju adalah nilainya selalu positif, maka saya kasih tanda negatif di sini khusus untuk perubahan reaksi. Oke, bisa ngikutin deh kenapa di sini ada tanda negatif? Ya, bisa ngikutin? Bisa. Oke, sekarang kalau kaitannya dengan ini adalah perubahan konsentrasi A terhadap periode waktu tertentu. Oke, jadi kenapa dikasih tanda negatif? Tadi sudah. Kemudian laju terhadap produk, boleh saja kan ya? Oke, nah ini nanti akan nilainya positif. Perhatikan, nilainya positif. Kenapa positif ya? Karena di sini selalu
akan bertambah kan ya, bertambah, maka perubahannya nanti akan positif. Oke, maka di sini tetap dikasih tanda ya, tidak perlu dikasih tanda kan ya, karena sudah positif. Oke. Nah, ini sama saja, yaitu perubahan konsentrasi B terhadap periode waktu tertentu sama saja. Tetapi kalau reaksi dikasih tanda negatif, tetapi kalau produk tetap positif. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan persamaan laju. Apa yang maksud dengan laju reaksi? Oke. Nah, sekali lagi, nah ini penting di sini ya. Jadi karena A berkurang terus terhadap waktu, maka jelas di sini negatif. Oke, makanya dikasih tanda negatif di sini. Oke. Nah, perhatikan ada tanda negatif di sana. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh. Contoh perubahan A terhadap waktu. Oke, perubahan A adalah yang hitam ini deh. A adalah yang hitam terhadap waktu, maka setiap saat dia akan berubah menjadi B, warnanya merah. Oke. Terus B-nya bertambah banyak, artinya warna merahnya bertambah banyak semakin panjang waktunya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, suatu saat ya berhenti, artinya sudah mengalami proses setimbang, kan kira-kira itu ya. Nah, setimbang kita tahu antara A berkurang atau B bertambah dengan B berkurang menjadi A itu sama pada saat setimbang, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi pada saat setimbang ya jumlah daripada antara A dan B sudah konstan. Oke. Nah, perhatikan di sini sama persis gambarnya ya. Kalau sini dinyatakan sebagai gambar bulat-bulat, oke. Kemudian kalau di sini kaitannya dengan diagram. Oke. Nah, perhatikan awalnya yang ada adalah A. Oke, A nanti akan berkurang terus setiap saat. Perhatikan ini, A akan berkurang terus setiap saat. Sebaliknya B, perhatikan ini sebaliknya B, B akan bertambah. Oke, B akan suatu saat terjadilah kesetimbangan. Nah, ini konstan, oke, konstan. Nah, inilah pada saat disinilah terjadi kesetimbangan. Oke, bisa ngikutin deh. Walaupun belum belajar mengenai kesetimbangan, nanti kita belajar khusus mengenai kesetimbangan setelah kinetika. Oke, jadi saya ulang sekali lagi. Kalau A sebagai pereaksi hanya ada A saja, pada saat 0, pada saat T sama dengan 0 berarti yang ada hanya A saja, berarti B tidak ada. Namun setelah penambahan waktu tertentu A-nya berkurang, B-nya pasti bertambah. Perhatikan ini, oke. Nah, suatu saat terjadi kesetimbangan. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah laju, saya bisa tulis lajunya adalah perubahan konsentrasi A terhadap perubahan waktu. Jadi bisa diukur di sini deh. Oke, jadi kemiringannya kita bisa ukur. Nah, kalau kita tahu kemiringannya pasti negatif, benar ya? Jadi kemiringan atau tangen tetanya pasti negatif di sini. Beda dengan kalau B. Oke, kalau B selalu positif tangen tetanya. Perhatikan ini deh, selalu tangen tetanya akan positif kalau B. Makanya di sini ada tanda negatif karena pengurangan delta A kan negatif. Negatif kali negatif nanti akan positif. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Jadi karena bahannya banyak. Nah, ini contoh lagi kaitannya dengan perubahan kimia. Kalau saya reaksikan dengan brom dengan asam format. Nah, ini adalah asam format. Oke, terhadap waktu di sini. Nah, perhatikan tadinya di sini kalau awal saja maka brom itu berwarna coklat. Perhatikan, brom berwarna coklat. Oke. Namun, nah kalau asam format kan nggak berwarna ya. Oke. Asam format tidak berwarna. Karena kalau ini direaksikan berarti bromnya berkurang setiap saat. Oke. Karena bromnya berkurang setiap saat, nah warnanya nanti semakin muda atau semakin jernih ya. Nah, ini menunjukkan bahwa BR2 semakin berkurang. Oke, makanya semakin jernih dia. Kira-kira terhadap waktu. Nah, kalau ini dihitung nanti akan diperoleh karena di sini ada tekanan. Nah, ini ada gas
saya bisa hitung tekanannya berapa misalkan. Oke. Nanti kita lihat. Nah, perhatikan di sini. Yaitu saya sinari di sini dengan sinar tampak. Nah, ini sinar tampak kan ya. Oke. Disinari, maka saya bisa tentukan absorpsinya. Oke, absorpsi itu nanti akan sama dengan sebanding dengan A absorpsi, yaitu apa? Tetapan apa epsilon apa di sini? Epsilon kali B kali konsentrasi. Nah, epsilon kaitannya dengan faktor jenis larutannya, sedangkan B kaitannya dengan tebal. Lihat ini tebal daripada wadah. Tebal daripada ini berapa? Oke, jadi B itu tebal, C ini kaitannya dengan konsentrasi. Perhatikan, absorpsi itu A itu nanti akan sama dengan tetapan dikali dengan tebal daripada wadahnya, kemudian C adalah konsentrasi. Nah, ini nanti kaitannya dengan absorpsi, oke, itu pada panjang gelombang maksimum, sehingga nanti saya bisa ubah. Oke, saya bisa ubah yaitu konsentrasi daripada BR2 atau warna daripada BR2 itu sama dengan yaitu banyaknya intensitas sinar yang diserap oleh brom. Oke, semakin besar konsentrasinya ya jelas semakin besar radiasi yang diserap oleh BR kan kira BR2 maksudnya ya. Oke, kira-kira itu. Sehingga dari sini diperoleh gambar sebagai berikut. Nah, jadi dari apa namanya? Dari absorpsi dengan menggunakan alat tadi yaitu sinar tampak, maka saya bisa menentukan konsentrasi BR2 setiap saat. Perhatikan, konsentrasi menurun setiap saat. Ya, setiap waktu ini second. Nah, konsentrasi B menurun. Nah, saya bisa hubungkan sekarang gambarnya sebagai berikut. Nah, ini BR2 dalam molar, kemudian T dalam second, oke, T dalam second. Nah, gambarnya nanti akan seperti ini. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, dari sini saya bisa hitung kemiringan. Kemiringan pada saat awal berapa? Kemiringan pada saat waktu tertentu itu berapa? Ini waktu tertentu, perhatikan. Oke. Kemudian kemiringan daripada rata-rata berapa? Nah, makanya ini kemiringan kan sama dengan tangen theta ya. Oke. Kemiringan bisa dihitung sama dengan tangen theta. Oke. Jadi tangen theta. Oke, setiap saat tangen theta-nya bisa dihitung. Nah, pada saat awal reaksi, oke, kemiringannya berapa? Nah, dari sini saya bisa menentukan laju pada saat awal reaksi. Saya ulang sekali lagi. Dari konsentrasi terhadap waktu, saya bisa hitung cari kemiringan pada saat awal reaksi, yaitu pada saat T0. Nah, kemiringan ini itu nanti akan sama dengan laju reaksi awal, artinya sebelum terjadi reaksi. Oke. Sedangkan titik-titik ini, perhatikan titik-titik ini dikenal sebagai laju sesaat. Jadi laju sesaat ini berubah setiap waktu, semakin lama semakin menuju nol. Perhatikan ya, artinya semakin datar. Oke, saya ulang sekali lagi. Sedangkan rata-rata, nah laju reaksi rata-rata ya dari awal sampai akhir, kemudian dirata-ratakan. Nah itu dikenal sebagai laju rata-rata. Oke, nah dari sini kita bisa menentukan laju awal, laju setiap saat pada saat T tertentu, kemudian ada laju rata-rata. Bisa ngikutin deh? Bagaimana menentukan laju awal? Yaitu dengan menentukan kemiringan pada saat waktu T sama dengan 0. Kemudian waktu sesaat, jadi laju reaksi sesaat. Oke, artinya laju pada saat T tertentu, waktu tertentu. Itu dengan mencari kemiringan setiap saat. Benar nggak? Oke, kemiringan setiap saat. Sedangkan laju rata-rata adalah ya dirata-ratakan ini semua. Oke, semua laju sesaatnya ini dirata-ratakan. Nah, itu dikenal sebagai laju rata-rata. Bisa ngikutin deh apa yang maksud dengan laju awal, laju sesaat, dan laju rata-rata? Bisa ngikutin? Bisa. Bisa. Oke. Saya lanjut kalau gitu.
Nah, ini laju rata-rata. Nah, perubahannya berapa? Nah, ini bisa. Nah, makanya dikenal sebagai laju rata-rata. Oke. Nah, perhatikan di sini laju rata-rata yaitu konsentrasi awal dikurangi konsentrasi final dikurangi awal dibagi waktunya. Ya, waktu berapa? Nah, dari sini ke sini berapa konsentrasinya, kemudian waktu yang diperlukan berapa. Nah, itu dikenal sebagai laju rata-rata. Oke. Nah, laju sesaat. Nah, ini ada laju sesaat. Laju pada saat waktu tertentu. Oke, ini dikenal sebagai laju sesaat. Oke, laju setiap waktu tertentu. Nah, ini berubah setiap laju ya. Oke, semakin di sini semakin berkurang. Awalnya 2,96, kemudian berikutnya 2,09, kemudian habis itu 1,48. Berturun terus, perhatikan. Mungkin laju awalnya ini lebih besar lagi ya. Oke, titik di sini juga lebih besar. Oke. Jadi laju sesaat itu pasti menurun. Suatu saat nilainya nanti 0 kan karena rata. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, slope ini, tangen ini, oke, dikenal sebagai laju sesaat. Laju sesaat pada waktu T tertentu, laju sesaat pada waktu T 300 second dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang. Nah, ini perhatikan sini. Nah, lajunya sudah tahu setiap saat. Nah, ini laju setiap saat ya. Oke. Bisa hitung kemiringannya kan tadi? Nah, laju ini sesaat nih kita bisa cari. Nah, sekarang kita hubungkan sekarang. K. Laju dibagi dengan ini. Oke, laju dibagi dengan ini. Yang lainnya dibuat misalkan konstan. Oke. Jadi laju dibagi BR2. Nah, nilainya ternyata hampir sama. Perhatikan. Nilainya hampir sama. Nah, karena sama nilainya, maka ini dikenal sebagai konstanta laju. Perhatikan. Konstanta laju. Oke. Jadi laju berbanding lurus dengan BR2. Oke. Kalau saya jadikan sama dengan, maka nilainya sama dengan ini. Oke, dikalikan dengan 8. Perhatikan ini. Oke. Nah, kalau saya cari nilainya, maka saya bisa cari persamaannya K itu sama dengan laju dibagi dengan konsentrasinya. Dan nilainya adalah konstan. Karena nilainya konstan, maka dikenal sebagai konstanta laju. Oke, bisa ngikutin deh konstanta laju. Oke, saya kira nggak masalah konstanta laju. Oke, satuannya, nah ini rata ya pokoknya mendekati ini ya 3,5 10 pangkat minus 3 per second. Nah, per second. Kan satuan laju kan adalah molar per second. Kemudian kalau dibagi molar ya nanti satuannya per second saja kan ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan khusus orde 1 nanti kita bahas. Oke, kalau saya punya yang lain, reaksi yang lain sebagai berikut. Oke, bisa saja saya hitung ini adalah hidrogen peroksida, kemudian mengalami penguraian sehingga menghasilkan oksigen. Oke, nah dengan menghitung tekanan oksigen yang kita peroleh, maka saya bisa mencari laju reaksi berdasarkan tekanan daripada O2 yang dihasilkan. Perhatikan, berdasarkan tekanan O2 yang dihasilkan. Oke, jadi dengan mengukur tekanan saya bisa menentukan laju reaksinya. Oke, laju reaksi di mana tekanan sama dengan sebagai berikut deh, tekanan. Nah, ini N per P sama dengan konsentrasi. Nah, ini tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi daripada O2. Sehingga dari sini saya bisa tuliskan. Oke. Nah, dari sini saya bisa tentukan laju reaksi. Jadi laju reaksi sama dengan perubahan daripada gas O2 dibagi satuan waktu. Konsentrasinya kita tahu sebenarnya ini. Oke, waktunya nanti berapa, maka kita masukkan, maka nanti akan diperoleh laju reaksi sebagai berikut. Oke. Kenapa di sini plus, Dek? Masih tetap plus? Halo? Kenapa di sini tidak dikasih negatif? Siapa yang bisa jawab?
Halo, Dek? Halo? Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Nah, kenapa di sini tidak dikasih tanda negatif? Karena produk, Pak. Oke, karena produk. Oke, ya. Oke, karena produk pasti nilainya perubahannya positif. Oke, kalau positif ya tidak perlu dikasih tanda negatif. Oke, nah ini hasilnya, Dek. Kalau saya kaitan dengan tekanan dengan waktu, maka perubahannya seperti ini. Oke, jadi tekanannya bertambah. Maka dengan mencari perubahan setiap saat, nah titik ini setiap saat, saya bisa mencari laju sesaat. Dengan mencari rata-rata dari sini ke sini, maka saya bisa mencari laju rata-rata. Oke, ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini secara garis besar laju reaksi berdasarkan stokiometri. Kalau ini sudah ya, oke, saya kira nggak masalah. Jadi laju sesaatnya bisa cari setiap saat, oke, terhadap perubahan waktu tertentu. Nah, sekarang hubungan antara laju reaksi dengan stokiometri. Oke. Perhatikan deh persamaan reaksinya. Oke. Perhatikan, sesuai dengan persamaan reaksi, 2 mol A akan berkurang, kemudian terbentuk 1 mol B. Oke, perhatikan. Karena ini sebagai reaksi di mana 2 mol A berkurang, nanti akan menghasilkan produk B sebesar 1 mol. Benar ya? Sesuai dengan reaksi. Maka saya tulis laju reaksi. Nah, laju reaksi sama dengan minus delta A per satuan waktu. Nah, perhatikan ini. 1 ini setengah dari mana? Yaitu 1/2. Oke, 1/2. Nah, perhatikan di sini. Laju terhadap B, maka positif di sini, D, yaitu 1/1. Perhatikan, 1/1. Ini kan 1/1. Oke, sesuai dengan koefisien reaksinya. Nah, artinya apa? Artinya, kalau A berkurang 2 kali, maka B-nya bertambah hanya 1 kali. Bisa ngikutin deh. Jadi laju reaksi pasti sama. Antara pengurangan A dengan pembentukan B itu sama lajunya. Oke, tapi konsentrasinya nanti akan berbeda. Sekali lagi, laju akan sama, oke, tetapi perubahan konsentrasi akan berbeda. Contoh dalam waktu T, kalau A berubah 2 kali, maka B akan menghasilkan 1 kali. Bisa ngikutin, Dek? Ini konsep. Oke, jadi setengah asalnya dari mana? Kemudian 1/1 asalnya dari mana? Oke. Nah, kalau saya punya reaksi secara umum seperti ini. Oke, reaksinya secara umum adalah sebagai berikut. Maka saya bisa mencari laju berdasarkan stokiometrinya. Perhatikan, Dek. Jadi laju terhadap perubahan A itu sama dengan 1/A kali perubahan A terhadap perubahan waktu. Oke. Bisa ngikutin, Dek? Tanda minus dari mana? Kemudian 1/A dari mana? Oke. Begitu juga terhadap B. Perhatikan, tanda negatif dari mana? B-nya dari mana? Nah, kalau terhadap C, ya perhatikan di sini. Positif 1/C. Oke. Begitu juga terhadap D. Oke. Bisa ngikutin, D, laju reaksi, hubungan laju reaksi terhadap stokiometri. Oke, sampai di sini bisa, deh. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, kalau saya punya reaksi sebagai berikut. Oke. Nah, kira-kira laju terhadap perubahan CA4 terhadap waktu, kira-kira berapa laju terhadap O2, deh? Oke, langsung saja ya. Oke, saya udah tahu. Oke, nah 2 di sini berarti minus
1/2. Oke, perubahan konsentrasi O2 terhadap waktu. Kalau terhadap CO2 berarti plus 1/1. Oke, perubahan konsentrasi CO2 terhadap waktu. Nah, kalau H2O berarti perhatikan 1/2. Oke. Oke, nah sekarang nanti kita akan lanjut berkaitan dengan hukum laju. Tadi sudah kaitannya dengan laju reaksi dengan stoikiometri. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan hukum laju? Oke, hukum laju. Oke, hukum laju nanti akan menghubungkan antara laju reaksi dengan konsentrasi per reaksi dan tetapan lajunya. Saya ulang sekali lagi, hukum laju. Nah, tadi kan hukum laju itu menyatakan hubungan antara laju reaksi terhadap konstanta laju dan konsentrasi per reaksi, oke? Dan biasanya dipangkatkan dengan apa yang dikenal sebagai order reaksi. Oke, order reaksi. Oke, sebagai contoh misalkan saya punya reaksi seperti ini. Oke, perhatikan deh. Maka hukum laju saya bisa tuliskan seperti ini. Oke, sekarang kenapa tidak dituliskan seperti ini, Dek? Tidak dituliskan laju sama dengan K, A pangkat A, B pangkat B. Kenapa, Dek? Kenapa dituliskan X dan Y pangkat reaksinya? Ayo, Dek, bisa jawab? Nah, saya ulang sekali lagi. Oke, langsung. Reaksi. Oke, jadi X order, jadi order X terhadap A. Oke, begitu juga order reaksi yaitu sebanyak Y terhadap B. Nah, perhatikan di sini X dan Y kaitannya dengan pangkat atau dikenal sebagai order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi D. Oke, saya ulang sekali lagi bahwa order reaksi X dan Y di sini tidak sama dengan koefisien reaksi. Dan ini harus diperoleh dengan cara percobaan. Oke deh, bisa ngikutin? Masih ingat di SMA? Nah, inilah persamaan laju. Yaitu laju reaksi, menghubungkan antara laju reaksi dengan tetapan dan konsentrasi masing-masing per reaksi dan dipangkatkan dengan order reaksi. Oke, order reaksi diperoleh secara percobaan, bukan teoritis, tidak sama dengan koefisien reaksi. Oke, Dek? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke, sekali lagi, order reaksi tidak sama dengan koefisien daripada pereaksi. Dan itu harus ditentukan lewat percobaan. Oke. Nah, contoh. Saya bilang contoh. Fluorin direaksikan dengan klorodioksida menghasilkan nanti senyawa sebagai berikut. Oke. Nah, diketahui lajunya sebagai berikut. Nah, Adik disuruh menentukan berapa hukum lajunya. Bagaimana hukum lajunya, Dek? Jadi laju sama dengan apa? Coba, Dek. Saya kasih waktu 1-2 menit. Bagaimana hukum lajunya? Nah, ini diketahui laju awal. Tadi sudah disinggung apa itu laju awal. Itu laju pada saat awal reaksi. Itu pada saat T sama dengan 0. Nah, kalau laju reaksinya tahu, laju awal, kemudian konsentrasinya tahu, maka bagaimana menjadi persamaan laju atau hukum laju. Oke, Dek? Bagaimana hukum lajunya, Dek? Oke, saya kasih waktu 2 menit.
Oke, berapa nilainya, Dek? Laju sama dengan? Halo? Masih dengar suara saya? Atau masih tetap mengikuti kuliah saya? Masih, Pak. Oke, berapa lajunya? K-nya berapa? Jadi mencari K berapa, order reaksi berapa. Kan gitu kan? Ayo, berapa? K-nya 1,2, Pak. Oke, K sama dengan 1,2. Order terhadap floor berapa? Berapa? X-nya berapa? 1. Tuh, Pak. 1, 2. Terhadap floor. 1, Pak. 1. Kalau terhadap ClO2? 1 juga, Pak. 1 juga. Oke, kita coba cek ya. Oke, sama-sama. Laju, ya jelas. Sama tadi. Karena sudah kita tahu laju awalnya sudah tahu, konsentrasi tahu. Nah, perhatikan di sini. Kalau mencari misalkan order reaksi terhadap ClO2, ya kita gunakan nomor 1 dan 2. Kan kira-kira seperti itu ya. Kalau kita mau mencari order reaksi terhadap fluorin, maka kita gunakan 1 dan 3. Kan kira-kira situ ya. Oke, sesuai dengan persamaan. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, kalau F2-nya double dengan CO konstan, nah ini nanti akan diperoleh nilai lajunya double juga. Artinya apa? X-nya sama dengan 1. Oke. Berikutnya, kalau dikalikan 4 Cl2-nya, kemudian konstan fluorinnya konstan, maka diperoleh laju adalah O pangkat 4 juga ya. Oke, 4 kalinya juga. Nah, sehingga dari sini bahwa I-nya sama dengan 1 berarti, sehingga laju reaksi seperti ini, nah tinggal mencari K. K-nya bisa dicarikan ya. Oke, dengan laju K sama dengan laju dibagi konsentrasi F2, Cl2 dan seterusnya. Bisa dicari K-nya kan ya. Oke, nanti nilainya ya bisa dihitung sendiri. Oke, saya kira nggak masalah. Sekarang hukum laju. Nah, perhatikan ini penting ya. Hukum laju selalu ditentukan oleh percobaan. Perhatikan, jangan sampai salah. Laju reaksi atau hukum laju selalu ditentukan melalui percobaan. Oke. Yang kedua, order reaksi selalu didefinisikan sebagai pereaksinya. Sekali lagi, order reaksi selalu didefinisikan dalam bentuk term pereaksi. Oke. Nah, kalau misalkan reaksinya adalah sebagai berikut, perhatikan, misalkan oke. Nah, sebagai pereaksi, kalau reaksi ke kanan, nah ini sebagai pereaksi. Jadi laju akan sama dengan K kali A pangkat E. Oke. Kalau lajunya ke kiri, berarti V itu nanti akan sama dengan K ke kiri, berarti ya, yaitu B pangkat AE. Kan ya, tergantung yang mana sebagai pereaksi. Oke. Kalau ke kanan berarti sebagai pereaksi adalah A, tapi kalau ke kiri biasanya pereaksinya adalah B. Oke? Ya. Jadi sekali lagi, order reaksi selalu didefinisikan dalam bentuk pereaksi. Oke? Kaitannya dengan konsentrasi. Oke. Dan yang berikutnya, order reaksi tidak sama dengan koefisien dalam persamaan reaksi. Oke, sudah pasti tadi ya. Oke, nah contoh tadi, walaupun ini adalah ordernya 2, koefisiennya 2, oke, maka persamaan lajunya adalah sebagai berikut. Oke, maka order perhatikan. Oke, bisa ngikutin ya. Jadi walaupun ini 2, maka K-nya bisa cari tadi, maka di sini tetap 1, perhatikan. Oke, karena kenapa? Ya, order reaksi ini selalu ditentukan melalui percobaan. Tidak selalu sama dengan koefisien daripada, bisa saja sama, kebetulan saja. Oke, yang penting ditentukan secara percobaan. Oke. Oke, nah ini saya berikan contoh lagi. Oke. Tentukan
hukum laju dan hitung konstanta laju. Nah, ini tentukan hukum laju dan tentukan konstanta laju untuk reaksi berikut. Oke, ada persamaan. Nah, ini sama saja. Oke, cara menentukannya. Oke, kita sama-sama saja. Oke. Nah, perhatikan laju reaksi saya bisa tuliskan secara umum adalah sebagai berikut. Oke. Karena inilah pereaksi. Oke, pereaksinya. Nah, sekarang saya cari sesuai dengan yang sama. Kalau ini sama, oke, saya bisa menentukan order reaksi terhadap I. Kalau ininya sama, nah saya bisa menentukan order reaksi terhadap tiosulfat. Oke, langsung saja. Kalau I didobel 2 kali, maka laju double untuk percobaan 1 dan 2. Perhatikan ini ya. Oke, berarti apa? Jadi ordernya adalah order 1 terhadap I minus. Oke. Berikutnya, kalau saya double, nah ini tiosulfatnya, nah ternyata laju reaksinya juga double. Artinya apa? Artinya X-nya juga 1. Oke. Nah, laju reaksi secara umum adalah sebagai berikut. Nah, tinggal mencari K-nya. K-nya bisa cari dengan laju dibagi dengan konsentrasi. Daripada pereaksi masing-masing dipangkatkan dengan order reaksinya. Oke, sehingga nanti akan kebetulan order reaksinya 1-1, maka saya bisa hitung. Oke. Nah, perhatikan deh. Nilainya adalah ini. Nah, satuannya deh. Satuannya adalah, perhatikan, per molar per second. Perhatikan, satuannya per molar per second. Kenapa? Karena di sini order 2. Perhatikan. Total rata-rata ordernya adalah order 2. Makanya tetapan laju untuk order 1, order 2, order 0 pasti akan berbeda satuannya. Oke, Dek, bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Kalau tahu tetapan, berarti saya tahu lah satuannya. Kalau saya tahu satuannya, oh berarti saya tahu order reaksi total. Oke? Nah, nanti di dalam soal kadang-kadang kita tidak diketahui, tidak disebutkan order reaksi. Namun kita tahu besarnya atau unit atau satuan daripada tetapan laju. Nah, dari tetapan laju, dari unit tetapan laju kita bisa tahu order reaksi total. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, perhatikan. Kalau order 2 pasti per molar per second. Kalau order 1 pasti per second. Kalau order 0 nanti pasti satuannya molar per second. Perhatikan kalau order 0. Oke. Kalau order 3 pasti satuannya nanti adalah yaitu molar per 2 per second. Itu kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat ini ya kaitannya dengan order reaksi. Oke, nah karena waktu sudah habis. Oke, 17.40 ya. Nah, nanti besok pagi ya. Besok pagi kita langsung ke order reaksi ya. Oke. Barangkali ada pertanyaan, Dek, sebelum saya tutup atau selesai hari ini sampai ke hukum laju. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu besok pagi ya pukul 7 ya. Kita lanjut dengan order reaksi. Nah, yang kita pelajari order reaksi 0, order reaksi 1, order reaksi 2 sampai paling tidak order reaksi 3 yang sederhana lah ya. Oke. Jadi yang A dan B-nya sama, kira-kira segitulah ya. Oke, kalau gitu deh ya, kita cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan adik bisa mengerti. Oke, sampai di sini dan kita ketemu besok pagi. Oke, selamat sore semua, selamat istirahat adik-adik semuanya. Sore Pak, terima kasih Pak.